Shalom semua, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik pada ketika ini, tentunya atas berkat pimpinan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan. Bagi yang kurang sihat, kita doakan kiranya jamahan syurga akan menyembuhkan mereka. Amin. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pimpinan Tuhan kepada umatnya sebagai gerejanya. Siapa ini umatnya? Umat dikenal sebagai gereja. Gereja itu bukanlah yang dimaksudkan sebagai bangunan. Karena bangunan itu kalau tanpa umat-umat Tuhan, dia hanya sebagai bangunan saja. Tetapi umat ataupun gereja itu disebut sebagai umat-umat Tuhan. Persoalannya, siapakah umat yang dipimpin oleh Tuhan ini? Bagaimana sejarah perjalanan umat Tuhan menurut Alkitab? Adakah Tuhan mempunyai gereja di bumi hari ini yang berlandaskan pada Alkitab? Nah, untuk mempelajarinya, kita perlu melihat kepada sejarah daripada perjalanan umat Tuhan menurut daripada Alkitab. Kita tidak boleh melihat sejarah yang dibuat-buat oleh orang atau dibuat oleh gereja tertentu. Alkitablah tempat rujukan yang sah. Siapa pasti kita semua setuju slogan ini. Jika ia tertulis dalam Alkitab, saya mempercayainya. Jika ia tidak bersetuju dengan Alkitab, ia bukanlah untuk saya. Siapakah yang merupakan umat Tuhan di zaman akhir ini? Adakah Tuhan memanggil umat di bumi hari ini sebagai gerejanya? Semasa kita melihat sejarah gereja Kristen, Tuhan sentiasa mempunyai umat yang mengistiharkan kebenarannya kepada setiap generasi. Pada zaman Nuh, Tuhan mempunyai pesan khas untuk semua manusia. Kita tahu cerita di mana Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Dia merayu kepada orang-orang sezamannya untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Majoriti menolak panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan masih mempunyai beberapa orang yang setia yang memasuki bahtera itu, yaitu hanya 8 orang. Jadi kita melihat di sini terdapat panggilan untuk keluar daripada majoriti. Terdapat panggilan kepada golongan populer yang ramai. Terdapat panggilan untuk mengambil langkah dalam iman. Terdapat panggilan untuk masuk ke dalam bahtera. Hari ini, melalui pembahasan ini, terdapat panggilan untuk mematuhi Tuhan dan masuk ke dalam tabut keselamatan Tuhan, yaitu gerejanya yang benar. Sebagaimana Tuhan juga memanggil Nuh, demikian juga panggilan Tuhan kepada Abraham untuk keluar dari budaya populer, untuk mengikuti dia sepenuhnya. Kita boleh lihat itu di dalam Kejadian 26 ayat 2. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kuberitahu kepadamu. Karena Abraham mematuhi firmanku serta berpegang teguh pada segala kewajibannya kepadaku, segala perintahku, segala ketetapanku, dan segala hukumku. Dan Abraham menaati firman Tuhan sehingga dia digelar bapa orang-orang percaya karena dia percaya kepada Tuhan sebagai kebenaran. Begitu juga pada zaman Musa. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin umat pilihan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka taat dan setia pada perintah Tuhan. Itulah yang disebut gereja Tuhan di zaman kuno. Umat-umat Tuhan yang disebut sebagai umat Tuhan oleh karena berpegang teguh pada perintah Tuhan, karena mereka setia kepada Tuhan. Nabi Nuh, walaupun ramai orang yang menolak Tuhan, dia masuk dalam bahtera walaupun disebut sebagai orang gila. Abraham, dia ikut arahan Tuhan jangan pergi ke Mesir. Dia keluar dari majority dan mematuhi perintah Tuhan. Orang-orang Israel dibawa oleh Musa keluar daripada Mesir. Umat yang mengasihi Tuhan, mematuhi perintah-perintahnya. Tuhan memanggil mereka umat pilihannya, umatnya yang istimewa. Begitu banyak gereja pada zaman ini yang membawa nama Yesus dalam ajaran mereka. Bagaimana kita boleh tahu bahwa inilah gereja yang dipanggil Tuhan? Seperti ketika pada zaman Nuh, Abraham, dan Musa. Apabila kita menemui kebenaran, kita mencari gereja yang mengajarkan kebenaran itu. Dan apabila kita telah menemui kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, maka kita akan menemui sebuah gereja yang selaras dengan Alkitab. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimanakah Alkitab menerangkan sebuah gereja?
Kitab Wahyu menggambarkan umat Tuhan yang setia, yang akan berpegang teguh pada kebenaran dalam apa juga cara. Wahyu pasal yang ke-12 menerangkan dengan jelas sekali berbanding mana-mana tempat dalam Alkitab tentang sejarah gereja Kristen. Ia menerangkan rancangan Tuhan, manusia sepanjang zaman, dan serangan jahat setan dalam 4 episode yang berbeza. Ia mengatakan kepada kita tanpa keraguan ciri-ciri kumpulan umat yang istimewa yang dipanggil gereja Tuhan hari ini. Dalam Wahyu 12, perempuan itu melambangkan umat Tuhan, melambangkan gereja Tuhan. Kita pasti semua setuju bahwa perempuan itu melambangkan umat Tuhan. Perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal ke-12 itu melambangkan umat Tuhan atau gereja. Wahyu 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya." Jadi kita melihat di sini episode yang pertama dalam Wahyu pasal yang ke-12, di mana setan memberontak terhadap Tuhan di sorga. Jadi peperangan di antara Tuhan dan juga Lucifer. Ketika Lucifer melihat dia mau menjadi sama seperti Tuhan, dia mau menjadi sama seperti pencipta, dia lupa yang dia adalah ciptaan. Dia mau jadi setara dengan Tuhan. Dia mulai memperdayakan malaikat-malaikat di sorga. Tapi apa yang berlaku dalam episode pertama ini, saudara-saudari? Kita tahu ceritanya di mana Kristus menang dan setan kalah. Setan dibuang dari sorga, tidak berhak lagi tinggal di sorga. Itu di dalam episode yang pertama, di mana Tuhan menang, iblis kalah. Setelah itu, berabad-abad berlalu, maka episode kedua itu pun bermula. Apakah episode yang kedua itu? Dalam Wahyu 12 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, "Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya." Siapa perempuan di sini? Itulah umat Tuhan. Perempuan melambangkan umat Tuhan, melambangkan gereja. Itulah bangsa pilihan Tuhan. Untuk apa dikatakan di sana? Untuk menelan anaknya sebaik-baik dia lahir. Jadi setan kini menumpukan usahanya bukan lagi tentang perebutan takhta di sorga di episode yang pertama tadi. Tapi sekarang dia marah. Dia berdiri di hadapan wanita itu. Dia mau menelan anak dari perempuan ini, yaitu juru selamat yang akan lahir dari bangsa dipilih oleh Tuhan itu. Ayat selanjutnya dikatakan, segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Siapakah anak lelaki itu yang akan memerintah semua bangsa dengan gada besi? Siapakah dia perempuan yang dimaksudkan dalam Wahyu 12? Adakah Maria ibu Yesus yang dimaksudkan perempuan dalam Wahyu 12 ini? Tidak. Meskipun secara nyata Maria yang melahirkan Yesus, juru selamat, tanpa persetubuhan, dia mengandung dari Roh Kudus, dan karena Maria setia dan suci sehingga dia dipilih Tuhan. Namun perempuan dalam Wahyu 12 ini bukan sosok Maria. Sekali lagi kitab Wahyu penuh dengan lambang. Jadi perempuan yang dimaksudkan dalam Wahyu 12 ini dilambangkan gereja atau umat Tuhan. Adakah setan coba membinasakan Yesus semasa dia dilahirkan? Sudah tentu. Herodes mengeluarkan perintah bahwa semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Apakah Herodes membuat perintah atas dasar dia? Sudah tentu tidak. Karena yang berbisik kepada Herodes adalah setan, si iblis. Karena memang setan coba membinasakan Yesus waktu Yesus lahir. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah berjaya Yesus dibinasakan? Alkitab katakan di ayat seterusnya, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Kita tahu waktu itu Maria dan Yusuf melarikan diri ke Mesir. Tuhan menjaga mereka di sana. Setan tidak dapat membinasakan Kristus. Apakah usaha setan berakhir sampai di sini? Tidak. Setan tidak pernah putus asa. Iblis tidak pernah putus asa.
Bertahun-tahun kemudian setelah itu, di padang gurun, setan muncul sebagai malaikat terang yang menggoda Yesus dengan harapan untuk membinasakan Yesus. Kita tahu pasti ceritanya. Ada 3 pencobaan di padang gurun yang setan ajukan kepada Yesus. Yaitu pertama, jadikan batu itu jadi roti. Yang kedua, melompat dari atas bait suci. Dan yang ketiga, iblis menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus. Jadi sekali lagi, Yesus menang waktu itu dan setan kalah. Di atas kayu salib, setan coba juga sekali lagi untuk membinasakan Kristus, tetapi Tuhan kita menang. Dia berkata, "Ya Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu," dan menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Dan masuk ke dalam kubur dan dibangkitkan daripada kematian. Memang setan berhasil membuat Yesus mati di salib, tapi Yesus menang ketika dia bangkit mengalahkan kematian. Yesus bangkit dan setan kalah. Sekali lagi ayat itu katakan, dan anak itu dibawa ke hadirat Allah dan taktanya. Kita tahu ceritanya 40 hari setelah kebangkitan Yesus dan misi penyelamatannya pun tercapai dan Yesus diangkat ke surga. Itulah artinya anak itu dibawa ke hadirat atau ke takhta Allah. Jadi episode yang kedua ini sekali lagi Kristus menang, setan kalah. Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Apakah sampai di sana saja usaha iblis? Di episode yang kedua ini, seperti yang kita tahu, setan tidak pernah mengalah. Bukan lagi kepada takhta Allah di surga di episode yang pertama, bukan lagi kepada anak manusia yaitu Yesus, tetapi kini dia tukar taktiknya yaitu kepada umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang setia. Setan menghidupkan kemarahannya kepada pengikut Kristus. Jadi episode yang ketiga ini bermula dalam Wahyu 12 ayat 6. Dikatakan di sana, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Apabila setan coba untuk memusnahkan gereja, wanita itu pada zaman kegelapan, gereja itu melarikan diri ke padang gurun. Dan ayat itu katakan, dia dijaga di situ selama 1260 hari. 1260 hari dalam nubuatan Alkitab, 1 hari kenabian sama dengan 1 tahun literal. Itu kita boleh lihat di dalam Yeskiel 4 ayat 6. Dan Bilangan 14 ayat 34. Jadi gereja berada di padang gurun selama 1260 tahun. Jadi zaman kegelapan itu bermula pada tahun 538 Masehi dan berakhir pada tahun 1798 Masehi. Jadi selama 1260 tahun iblis berusaha supaya umat-umat Tuhan akan lenyap dari muka bumi. Tujuannya apa? Hanya satu, supaya Tuhan tidak punya lagi umat pilihan di bumi. Supaya nanti saat Yesus datang kedua kali, jadi sia-sia. Sebab tidak ada lagi orang yang mau dibawa ke surga. Jadi gereja Tuhan yang benar dalam tempo masa 1260 tahun itu berada di padang gurun. Kita tahu zaman kegelapan, para orang reformasi telah dianiaya karena iman mereka. Meskipun penganiayaan terjadi, namun Tuhan masih memiliki umatnya yang setia. Jadi di episode yang ketiga ini, setan coba memusnahkan gereja Kristus. Tetapi Kristus tetap menang dan setan kalah. Jadi tempo padang gurun berakhir pada 1798 dengan penangkapan Paus oleh Jenderal Napoleon Berthier. Beberapa waktu ketika selepas 1798 itu, tempo inilah Tuhan akan membangkitkan umat akhir zamannya. Kita lihat, bukannya semakin mengurang dan semakin menghilang umat-umat Tuhan, tetapi disinilah semakin bermunculan orang-orang yang mau mempertahankan firman Tuhan, yaitu selepas 1798. Jadi kita dapat melihat di sini, sama seperti pada zaman Nuh, sama seperti pada zaman Abraham dan Musa,
Tuhan tetap mempunyai umat istimewa yang memelihara hukum-Nya. Amin. Seperti pada zaman Perjanjian Baru dan zaman kegelapan, Tuhan akan mempunyai umat yang setia memelihara hukum-Nya. Pertanyaannya, siapakah umat Tuhan yang dimaksudkan pada zaman ini? Kitab Wahyu menerangkan ciri-ciri umat Tuhan pada zaman akhir dengan kata-kata ini. Wahyu 12 ayat 17. Maka marah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah dua ciri dalam kitab Wahyu. Inilah ciri umat pilihan Tuhan. Inilah gereja Tuhan di akhir zaman yang dipilih oleh Tuhan, yaitu mereka yang taat pada perintah Tuhan dan mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Abraham mematuhi perintah Tuhan, Musa mematuhi perintah Tuhan, orang Israel mematuhi perintah Tuhan, gereja Perjanjian Baru mematuhi perintah Tuhan. Kitab Wahyu menggambarkan pengantin Kristus sebagai gerakan yang percaya kepada Alkitab, berpusatkan kepada Kristus, dan dengan penuh rahmat memelihara perintah Tuhan. Apa yang dimaksudkan taat pada perintah Tuhan? Bukan hukum yang diubah-ubah, tapi hukum yang sama sebagaimana yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Dalam Ibrani 10 ayat 16 firman Tuhan berkata, Aku akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi kitab Wahyu menggambarkan umat pilihan Tuhan zaman akhir dengan dua ciri, yaitu pertama, memelihara hukum Tuhan, yang kedua, mempunyai kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Jadi bukan saja menuruti hukum Tuhan, tapi mereka mempunyai kesaksian Yesus Kristus dalam Wahyu 12 ayat 17. Kesaksian Yesus itu roh nubuat dalam Wahyu 19 ayat 10. Jadi dua ciri dalam Wahyu, itulah umat atau gereja Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada dunia. Jadi melihat sejarah gereja Kristen ini, kita dapat melihat Tuhan sentiasa mempunyai umat yang mengisytiharkan kebenarannya kepada setiap generasi. Gereja yang benar akan menjadi sebuah organisasi sedunia yang komited kepada Kristus dan taat kepada firman-Nya dan hukum-Nya. Dan Tuhan menjemput kita untuk menjadi sebahagian daripada pergerakan hari terakhir. Dia menjemput kita untuk menjadi sebahagian daripada umat istimewanya, persekutuan sedunia yang mematuhi perintah Tuhan. Pastinya berasaskan Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Baru. Jangan terlibat dalam ajaran yang tidak sesuai dengan Kristus. Mari kita menjadi sebahagian daripada gereja yang berasaskan Alkitab. Mari menjadi sebahagian daripada gerakan yang mengikuti jejak wira-wira Alkitab, mematuhi perintah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Menjadi sebahagian daripada gerakan yang memahami tubuh kita adalah bait Tuhan. Pergerakan yang menyeru kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, karena kita adalah makhluk fisikal, mental, dan rohani. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita mempengaruhi kehidupan rohani kita juga. Menjadi sebahagian daripada gerakan yang diperlihatkan dalam kitab Wahyu. Pada saat kita katakan dalam hati, Tuhan, saya berbangga menjadi anggota gerejamu. Saya berbangga oleh karena saya bangsa pilihan Tuhan. Saya berbangga dan bersyukur karena saya adalah sebahagian yang disebut umat pilihan. Maka kita sedang mengatakan iman dan komitmen kita. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.